Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Untuk VTuber semuanya, YouTuber, buat teman-teman semuanya, kali ini Osin akan sharing hasil meeting Zoom hari ini, yaitu Platinum dan PLC. Tadi jam 2 ya. Jadi ini ada beberapa sharing dari Bu Yulia Atmojo dan Pak Fernando Laza ya. Jadi mereka berdua adalah first diamond di VTube ya. Jadi pertama kali yang mendapatkan peringkat diamond di VTube yaitu Bu Yulia Atmojo dan Pak Fernando Laza. Jadi kita dengarkan baik-baik sharingnya dari beliau berdua. VTube akan memasuki fase ke 3.0 ya. Jadi fase ini benar-benar gebrakan yang luar biasa. Dan buat kalian yang masih gabung di VTube sampai sekarang, selamat buat Anda. Karena di fase ketiga ini maka akan ada gebrakan-gebrakan baru buat seluruh VTuber. Oke, go diamond, satu komando, sukses untuk semuanya. Oke, kita simak bareng-bareng sharing dari mereka berdua. Baik, salam hormat buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Dan sebelum itu saya ingin menyapa untuk all manajemen, Pak Prabowo, Pak Jeff, Mr. Jegwai, Mr. Gary, dan founder leader kita, Pak Wilbert dan Pak Noval, dan tentunya Anda semuanya. Ya, salam luar biasa. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, saya langsung masuk pada poin. Yang pertama, saya akan membuat statement begini. Bisnis itu adalah sebuah peperangan. Kalau kita bicara peperangan, berarti di dalamnya kita bicara strategi. Dan dalam sebuah peperangan, selalu ada pihak-pihak yang ingin menang. Dan saat mereka ingin menang, mereka akan menggunakan segala strategi. Entah positif, entah negatif, entah sesuai dengan hukum, atau menabrak hukum, I don't care. Yang penting menang. Sebuah peperangan. Mengapa? Karena di dalam bisnis ini ada persaingan. Nah, kalau bicara soal persaingan, Bapak Ibu, ya, sekali lagi sama pasti akan menggunakan strategi. Nah, VTube tadi disampaikan oleh Pak Noval adalah sebuah ekosistem. Dan wow. Ingat ya, saya ingin garis bawahi, ya. Kita bandingkan dengan ekosistem yang lain. VTube ini belum setahun. Sekarang sudah berapa juta? 16 ya. 16 juta. Coba ya. Come on. Ayo kita berpikir tenang ya. Karena ini saya berbicara dengan para leader. Saya nggak berbicara kepada pendekar-pendekar ban putih ya. Saya berbicara dengan leader kapasitas PLC, kapasitas platinum. Ayo Bapak Ibu, mari kita berpikir dengan tenang. Jadi apa yang terjadi hari ini adalah normal dan wajar. Oke, masuk pada poin berikutnya. Banyak hoax ya, bukan hoax ya, yang diberikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, hoax ini tentunya harus dijawab. Dan hoax ini sudah dijawab oleh jajaran manajemen. Ya, luar biasa sekali. Anda melihat ada pergerakan-pergerakan yang sifatnya silent, rahasia. Saya suka sekali dengan pergerakan yang dilakukan oleh company karena apa? Mengutip akan strategi Sun Tzu. Waduh, ini dia ya. Sun Tzu itu siapa, Pak? Yang jelas bukan penjual bakso, Bapak Ibu. Ya, Sun Tzu berkata demikian. Biarkan rencanamu tersembunyi dalam gelap dan tak tertembus layaknya malam. Dan saat kamu memutuskan untuk bergerak, terjunlah bagai petir yang menyambar. Hui. Nah, saya excited banget Bapak Ibu ya dengan statement daripada manajemen. Karena apa? Banyak pergerakan yang tidak kita ketahui yang sedang dikerjakan, dan pergerakan itu yang pasti adalah maju terus. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Berapa kan hari ini katanya nih banyak yang termakan hoax, Pak. Nah, kita ini kan dalam grup ini ada 1.000 orang ya. Ini saya sudah lama sekali nggak berzoom ria dengan kapasitas 1.000 orang.
Ya, oke, hoax. Ya, kita lanjut pada hoax ini. Pak, banyak yang member-member saya yang percaya. Apa yang harus saya lakukan? Tentunya ada penangkalnya dan sudah dijawabkan oleh manajemen. Pertanyaan saya, siapa yang dengan penjelasan dari Mr. Jack tadi dan Mr. Pak Noval dan juga Pak Prabowo sudah yakin sangat percaya? Coba angkat tangan. Saya memang tidak bisa melihat Anda, tapi Tuhan melihat tangan Anda loh ya. Siapa yang nggak percaya? Ya. Lah kalau nggak percaya ini terus bagaimana? Kalau Anda gentar, kalau Anda nggak percaya, itu pasti tim di bawah Anda juga akan terpengaruh, Bapak Ibu. Nah, ini sudah dijawab. Suka tidak suka, memang faktanya begini. Percaya atau tidak percaya, memang ini yang sedang terjadi. Jadi, jawabannya satu, harus percaya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, cara kita menang perang. Jadi kita balik lagi. Karena VTube ini adalah sebuah bisnis, dan bisnis ini kita bicara persaingan, dan persaingan selalu bicara mengenai strategi. Bagaimana cara kita memenangi perang di tengah simpang siurnya, ya, kacau balonnya hoax, ya, yang terjadi. Dan selama ini manajemen bersikap sangat sopan, tetapi bukan berarti tidak bekerja, ya. Mereka bekerja dengan caranya. Nah, ada beberapa poin langsung saja. Yang pertama, komunikasi intens dengan tim Anda. Ini tidak bisa tidak, ya. Sekali lagi, please komunikasi. Jangan fokus kita pada VIP terus saja, ya. Jangan fokus kita hanya pada masalah EC dan segala macam. Tapi komunikasikan. Karena apa? Ada hal yang perlu dikerjakan. Ada hal yang memerlukan extraordinary, ya, antara Anda dan saya. Jadi intens komunikasi. Karena apa? Di dalam ilmu konseling begini Bapak Ibu, ya. Ketakutan seseorang itu bisa langsung otomatis habis. Saya ulang. Ketakutan seseorang bisa langsung otomatis habis saat dia berbicara, saat dia menumpahkan perasaannya, saat dia menumpahkan kegalauannya. Tiba-tiba, dan ini saya sering alami ini di dalam ilmu konseling, ya. Tiba-tiba saja itu bisa habis. Biarkan Anda menjadi tempat sampah, Bapak Ibu. Ya, it's okay, karena itu adalah tugas kita semuanya, tugas Anda sebagai pemimpin, ya, sebagai leader, ya. Ini Anda harus lakukan secara intens. Kembangkan komunikasi, Bapak Ibu, ya. Kurangi jam santai Anda dulu deh. Kurangi jam jam berlibur dengan keluarga. Kurangin dulu beberapa waktu ini deh, ya Bapak Ibu, ya. Please dikurangi. Anda harus komunikasikan dulu dengan dengan tim Anda. Yang kedua, cara memenangkan peperangan. Sudah waktunya kita menyerang balik, Bapak Ibu. Leader-leader di VTube ini terlalu terlalu keraton, terlalu halus, terlalu lembut. Maaf ya, ini kalau nggak tepat, sorry. Artinya begini, kecenderungannya adalah kita diam, ya. Saat diserang kita menunggu pergerakan Pak Wilbur, Pak Noval. Nah, sudah waktunya kita melakukan strategi serang balik, Bapak Ibu. Karena apa? Dengan peringkat Anda, dengan posisi Anda, dengan penghasilan Anda, sekali lagi Anda layak, suara Anda pasti didengar, suara Anda dibutuhkan. Sun Tzu berkata, ini dia, ya, saya mengutip lagi. Kalau seluar biasanya, sehebat-hebatnya Anda, itu akan menjadi nothing bila kita tidak bersuara. Sun Tzu berkata, pedang terbaik yang ada di muka bumi lama-lama akan berkarat jika terus berada di dalam air garam. Come on, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para PLC Platinum, let's go. Kemarin dalam Diamond Meeting kita semuanya sudah mengambil satu kesempatan bahwa kita akan melakukan serangan secara agresif tapi sopan, Bapak Ibu, ya. Serangan secara agresif tapi positif, ya, bukan ngaco. Yang berikutnya lagi, ya, kita harus menyerang dengan model bagaimana? Satu, dengan data yang benar. Ini penting, Bapak Ibu, ya. Dan yang kedua, data yang benar itu kita harus bersatu, harus disampaikan, dibagikan, di-share berulang-ulang. Ini dia. Ini kuncinya, berulang-ulang. Sehingga
berita negatif, hoax yang disampaikan berulang-ulang, ini juga bisa ditangkal oleh kebenaran data yang disampaikan berulang-ulang. Ya, hampir kena ya, tapi kita masih jauh ya. It's okay. Jadi ini penting. Anda bisa bayangkan, apabila 1.000 leader di tempat ini melakukan share, serangan balik secara intensif, agresif di dalam sosial media, khususnya Facebook atau YouTube, jangan cuma hanya di WhatsApp Bapak Ibu ya, terbatas itu. Serangan di dalam yang lebih besar lagi, Facebook, YouTube atau dimanapun, whatever lah ya. Ini impact-nya pasti akan luar biasa. Ya, pahami akan hal ini. Saya nggak bisa lama-lama. Yang ketiga, Bapak Ibu, lawan teror dengan teror. Wah, ini dia. Ini serem ini. Pak, lawan teror dengan teror bagaimana? Nah, ini saya mau buat statement, ya. Camkan pada diri kita semuanya. Sampaikan ini kepada member-member Anda. Bahwa kalau kita menjual VP karena dasarnya takut, ya, saya ulang sekali lagi. Kalau kita menjual VP karena dasarnya takut, karena dasarnya karena hoax, maka kita juga menjual masa depan keluarga kita. Kita juga menjual cita-cita dan impian daripada keluarga Anda yang Anda cintai. Menjual impian harapan dari anak Anda, putri Anda, putra Anda yang Anda kasihi, Bapak Ibu. Ini Anda harus sampaikan, makanya saya katakan lawan teror. Dengan cara apa? Gunakan sekali lagi, tanamkan dalam psikologi, ya, mindset pikiran daripada tim kita. Mau jual, bener nih mau jual, yakin mau jual. Kenapa kamu mau jual? Keputusannya udah bener enggak? Ingat loh, saat kamu menjual ada resiko, saat kamu menjual ada bahaya yang kamu hadapi. Ingat, lawan teror dengan teror, tapi dalam arti positif, ya. Nah, ini yang bisa saya bagikan pada Anda semuanya dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita menghadapi peperangan. Jangan ada satupun yang gugur di medan pertempuran dalam tanda kutip, ya, dalam medan pertempuran bisnis di VTube ini. Jangan ada satupun yang gugur. Gugur mental Anda, gugur mindset Anda, gugur semangat Anda. Jangan ada satupun yang gugur. Lawan balik, 1.000 orang lebih daripada cukup. Anda ingat Bapak Ibu kisah film 300 itu, wah itu sangat-sangat inspiratif. Apa itu Pak? Film apa? 300 itu sebuah film, Anda cari deh. Ya, itu keren banget, itu salah satu film favorit saya. Itu menginspirasi akan saat saya bekerja, Bapak Ibu. Totalitas. Sekian dari saya. Sekali lagi, para warrior, Platinum, PLC, never give up. See you at the top. Halo, salam hormat saya pada Mr. Gary, Mr. Jack, Mr. Jeff, jajaran manajemen dan para upline saya yang saya kasih, dan juga all VTubers seluruh Indonesia yang saya cintai. Ya, saya melihat kondisi beberapa waktu ini, serangan yang bertubi-tubi dari para haters yang tidak bertanggung jawab, dan saya juga melihat respon dari para VTubers ya yang ada. Jadi saya mengambil kesimpulan apa? Begini, percayalah, saya mengerti perasaan Anda, saya mengerti ketakutan Anda, saya mengerti kegalauan Anda. Saya mengerti. Karena posisi saya sama juga seperti Anda. Saya juga member. Saya juga member biasa. Sama seperti Anda. Ya. Saya mengerti. Percaya saya mengerti. Tapi Anda harus tahu. Ketakutan Anda itu salah. Terus untuk apa sesuatu yang salah kita ngotot untuk pertahankan? Lah, untungnya apa? Ya dong? Untungnya apa? Mempertahankan sesuatu opini yang diciptakan oleh kompetitor, yang dibuat dan dikemas sehingga seakan-akan opini ini betul.
Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, terus kita ini, Anda semua ini orang-orang pinter toh. Saya yakin Anda semua ini orang-orang smart, ya. Anda bisa membaca, Anda bisa menganalisa. Anda bukan anak TK, Anda bukan bebek dungu seperti yang sering diucapkan para haters. Ya. Anda bisa membaca. Kita semua melihat dan merasakan sendiri, ya, hasil yang kita dapat dari Fitup, pertolongan, ya, yang kita dapatkan dari selama kita berproses dan berjuang bersama Fitup. Kita jelas-jelas melihat kerja keras manajemen, kita jelas-jelas melihat itu. Nah, terus apakah hanya gara-gara segelintir orang yang disusupi ke dalam kita dan membuat ulah? Ya, coba perhatikan. Apakah gara-gara segelintir orang yang sengaja disusupkan ke dalam kita dan berbuat ulah, kemudian Anda menjadi gentar? Apakah Anda rela mimpi Anda, ya, semua yang sudah kita bangun hampir setahun ini, kita berproses, bertahan. Anda tahu, saya ini perempuan, ya. Tapi apa yang haters katakan tentang saya? Sudah bermacam-macam, mulai anjing, pelacur. Kalau Anda jadi saya bagaimana? Tapi saya bertahan. Karena saya tahu masa depan Fitup ini memang luar biasa. Saya tahu Fitup ini pasti panjang. Saya tahu. Jelas-jelas Fitup ini sudah luar biasa berdampak di hidup saya. 2 minggu lalu, orang yang sangat saya kasihi meninggal dunia. Bapak saya meninggal. Dan Anda tahu, sebagai seorang anak, saya ini kepingin berbakti kepada orang tua. Tapi meninggalnya sangat mendadak. Saya hanya bisa memberikan yang terbaik. Penguburan yang terbaik. Peti mati yang terbaik. Ratusan juta. Dan itu semua dari Fitup. Ratusan juta. Saya tahu memang uang itu tidak bisa membangkitkan kembali ayah saya. Tapi setidaknya sebagai anak, saya puas. Kalau tidak ada Fitup, tidak mungkin bisa seperti ini. Saya yakin, kalau tidak ada Fitup, Anda belum tentu dalam kondisi pandemi seperti ini bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang Anda sayangi, kepada anak-anak Anda, kepada keluarga Anda. Coba ingat apa yang kita alami hampir setahun yang lalu. Kondisi terjepit. Jika tidak ada Fitup, bagaimana kita sekarang? Bagaimana? Jadi bukan aneh kalau sekarang ini kita harus bersatu bersama-sama, kita membela Fitup. Kita lawan itu semua haters. Kita lawan semua yang berusaha menjatuhkan Fitup. Anda tahu kalau Fitup tutup, siapa? Yang paling bahagia siapa? Coba, siapa? Ya, kompetitor itu. Ya, haters itu. Terus, yang paling rugi itu siapa? Oh, bukan Mr. Jack. Bukan manajemen, bukan. Yang paling rugi itu Anda dan saya. Anda pikir Mr. Jack dan semua pimpinan
di atas nggak bisa buat yang lain. Bisa, uang mereka banyak. Tapi kita bagaimana? Yang kita mau mulai lagi, itu belum tentu loh bisa seperti ini. Ini karena kemurahan Tuhan. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena hebatnya Anda. Ini semua kita dapat karena kemurahan Tuhan. Kondisi ini, percayalah, semua kesempatan ini itu karena kemurahan Tuhan. Bukan, saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi di dunia ini. Semua terjadi atas karena rencananya. Saya sangat percaya itu. Jadi saya terus mempertahankan itu. Dan saya ikuti prosesnya dari awal. Dan sekarang sudah hampir selesai. Kenapa kita tidak bertahan? Kenapa kok kita mau mendengar omongan itu yang tidak benar? Padahal di balik itu, manajemen ini sudah merancang ini, merancang itu, bahkan sudah membicarakan income tambahan untuk kita, bahkan hadiah begini. Lah, terus kenapa Anda atau tim-tim Anda harus percaya kepada hoax-hoax yang disebar? Sayang sekali. Saya sangat kasihan sekali kepada orang-orang yang karena takut kemudian menjual semua VIP-nya dan rugi. Kasihan sekali. Saya bayangkan ya, itu VIP mereka kumpulkan berapa lama itu? Baru bisa buka bintang 1, bintang 2, kemudian hanya karena takut yang sebenarnya tidak perlu, mereka jual semua dan rugi. Kasihan kan? Terus yang rugi siapa? Jadi saya mohon teman-teman, ayo kita perkuat ya, kita perkuat komunikasi, kita saling bergandengan tangan. Percaya, kami masih di sini. Tidak ada apa-apa. Fitup itu masih ada dan pasti akan terus tetap ada. Percaya saya. Doa saya selalu menyertai Anda semua. Sukses. Long live Fitup. Ya. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih sharing daripada Ibu Yunita dan Pak Fernando dengan Pak Noah sekali yang sangat terharu. Walaupun Jeff mendengar macam seperti Ibu Yunita yang cakap, sepatutnya kita tak perlu takut sebab memang kita memang tak perlu takut. Sebab kita, management semua YouTube memang ada dan akan terus melanjut lagi. Jadi kenapa YouTube 3.0 akan ada, kita akan upgrade fasa kedua sebab kita memang di sini lagi. Jadi macam seperti Ibu Yunita cakap, janganlah kita sebab orang lain yang tidak bertanggungjawab, yang mensebarkan hoax yang tak betul, lalu merugikan kita sendiri. Ya. Jadi selanjutnya saya ingin mempersilakan kita punya Pak Wilbert, leader yang 001 ya, untuk memberi